Ibaratnya kita udah punya passion, nggak ada cowoknya tuh kayak Passion ya. nggak jalan. Nggak jalan ya. Nggak ada yang mensupport. Istilah orang sekarang kan adul. Ada duit, urusan Apa tuh? lancar. Oh, ketika itu aku belum punya ilmu yang seperti sekarang lah. Alhamdulillah ya sekarang udah cukup. Akhirnya apa? 30 juta itu dalam 6 bulan habis. Perkara yang paling penting itu Penting ya. itu ya, tantangannya. Ilmu. Ya kan kalau kita nggak berilmu kayak apa? Kayak hewan. Bedain sibuk sama produktif ya gitu. Itu ya. Produktif enggak, sesibuk ya. Iya, makanya mending duitnya ada. Yang kagak ada percuma. Ya kan? Udah ada loh teori-teori yang udah Betul. dibuat orang-orang dulu. Betul. Nggak usah kita sok-sokan buat teori baru, maksudnya gitu. Halo Sobat Karir, selamat datang, selamat pagi. Ini kita berada di podcast pertama kita, yaitu podcast Bincang Karir, yang dimana kita akan membicarakan mengenai seputar perkariran nih teman-teman ya. Jadi pas banget sama tema kita pagi ini juga, yaitu adalah antara cuan, passion, dan juga mental dinamika pola pikir Gen Z. Ya bener banget. Nah kali ini kita udah sebelum mulai kita kayaknya mau kenalan dulu nih ya. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya belum kenal sama host-host yang cantik ini. Iya, ya. bener Asik, banget. ya. Oke, halo teman-teman, aku Dea. Dan aku Safa, kami dari Pusat Karir UIN Jakarta. Dan yang pastinya kita bersama dua narasumber yang kece abis nih teman-teman pada hari ini, yaitu ada Kak Ashraf, yang dimana beliau ini founder produk herbal yang lagi hype banget nih teman-teman. Dan juga ada Kak Abu, yang dimana ia adalah perintis usaha produk makanan nih teman-teman. Iya, nah mungkin kita sapa-sapa dulu nih kakak-kakak di sini. Oh, Kak Abu, halo Kak Ashraf. Selamat. Gimana kabarnya nih Kak hari ini Kak? Alhamdulillah baik ya. Baik ya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perjalanannya ke sini gimana Kak? Perjalanan ke sini nih Kak? Lumayan ya, biasa Simatupang ya, Masya Allah ya. Macet. Banget. Waduh. Banget. Ya panas, macet gitu Macet ya Kak ya. Ciputat. Ya Oke. Allah. Abu, kalau Kak Abu gimana? Alhamdulillah. Karena kan udah sering ya tiap Udah hari sering, oh, bolak-balik oke. gitu, jadi udah hatam Terbiasa lah. ya? Iya. Rutenya hatam udah. Oke. Oke, mungkin sebelum kita memulai ke perbincangan yang mendalam nih teman-teman, kita mungkin biar nggak tegang-tegang banget, kita main games dulu kali Wah, ya. Kita boleh. main Ya, games boleh rapid nih. question nih teman-teman. Oke, aku jelasin singkat ya. Jadi nanti kita akan kasih dua pilihan. Nanti kakak-kakak boleh pilih setujunya ke pilihan satu atau pilihan dua gitu. Dan kenapa sih kakak pilih pilihan satu dan pilihan dua? Misalnya, aku kasih contoh ya. Contohnya lebih senang kerja korporat atau kerja agensi gitu. Oke. Nah, itu kakak-kakak pilih nih. Kira-kira lebih setuju yang pertama atau yang kedua? Oke, jawabnya bareng enggak? Satu-satu. Oh, satu-satu, Iya, oke. Iya, gantian. Oke, mungkin aku mulai ya. Ya, Di pertanyaan boleh, Kak. pertama. Oke, dalam pekerjaan perkariran nih, kakak-kakak lebih memilih cuan besar tapi nggak sesuai passionnya, atau ini tuh udah passionnya kakak banget tapi cuannya tuh kecil. Gini, siapa yang mau mulai duluan nih kira-kira? Kak. Boleh yang senior dulu? Oke, Kak Abu, boleh gimana nih Kak Abu tanggapannya? Pilih yang mana? Mending sesuai passion tapi kecil. Kenapa tuh kira-kira? Karena semakin besar cuan yang kita dapatkan itu resiko pasti semakin tinggi kan. Oke. Nah, semakin tingginya resiko itu semakin tinggi juga bahaya yang bakalan kita dapetin. Oke. Kalau kita belum siap nih, itu bakalan ngerusak mental kita dikit demi dikit. Makanya mendingan dikit aja dulu, tapi sesuai sama Sesuai passion ya. Dari saya. Beda-beda. Oke. Kalau Kak Ashraf nih, beda atau sama nih? Tergantung kondisi ya, tergantung background. Kalau misalnya keluarga kita mampu, ya untuk di awal ya passion dulu aja gitu. Tapi ya kalau seperti saya nih yang sederhana gitu ya cuan dulu lah. Gitu. Realistis aja. Realistis aja. Setelah cuan udah ada, uang udah ada ya, materi udah ada ya, tinggal passion nanti ngikutin. Seperti itu. Oke, berarti emang harus sesuai passion dulu gitu ya Kak ya? Tergantung kondisi. Kondisi. Oke. Next question nih Kak. Kerja bareng tim rame-rame atau solo biar bebas? Gantian. Oh, jadi gua kan? Gantian. Dong. Oh gitu, Iya, solo asik. atau Kerja tim. Kalau untuk di awal banget ya, kalau misalnya posisi kita belum ada ilmu, networking segala macam, itu di awal sendiri dulu. Sendiri ketika kita udah siap minimal punya ilmu lah, baru ketika udah maju ya usahanya dan butuh orang, baru kita bikin tim. Kalau aku sih seperti itu ya. Oke, kalau Kak Abu sendiri gimana nih? Kalau dari saya pribadi, kalau untuk kapasitas yang besar, mendingan pakai tim. Karena kan kita tahu ya potensi diri kita tuh seperti apa.
kalau potensinya masih segini-segini aja nih, masih proses dalam belajar, sedangkan kebutuhan kita itu besar, ya kita harus butuh tim dong. Tim untuk market, menjangkau market, tim sales untuk memperjualbelikan secara banyak gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk fokus membangun apa yang mau kita pengen, mendingan sendiri. Biar gak banyak otak gitu, biar gak banyak cacicu. Oke, tapi aku mungkin aku kasih pendapat aku sedikit boleh ya, Kak ya? Boleh ya? Aku kalau aku Sharing. setuju sih kalau kerja tim ya. Aku prefer kerja tim karena aku senang interaksi sama orang gitu. Aku senang bertukar pikiran sama orang. Kalau misalnya kita ada problem itu kita bisa solve bareng-bareng tim gitu. Kalau aku gitu. Ya. Iya. Jadi menarik ya. Jadi dari masing-masing POV ada nih bedanya nih. Ada gitu ya. nih. Itu aja respon. Boleh nih dari si kakaknya nih. Oke, boleh. mungkin dari aku ya. Kalau aku lebih prefer kerja sendiri sih. Kenapa? Oke, Karena sama kayak Kak Ashraf. iya sama kayak Kak Ashraf. Karena kalau aku mikirnya karena aku sukanya dengan yang terstruktur dan aku suka memplan A, B, C itu dari diri aku sendiri. Karena aku masih kayak kalau misalnya aku bareng sama orang-orang, takutnya kayak itu nggak sesuai. Beda pendapat. Jadi aku lebih prefer untuk kerja sendiri kayak gitu sih. Oke, siap. Oke, mungkin kita next question ya. Boleh. Pertanyaan terakhir ya. Oke, kalau ada investor besar nih Kak dan mendanai cukup besar, tapi Kakak harus mengganti konsep Kakak dari awal nih. Kira-kira akan diambil atau enggak? Mungkin Siapa boleh dulu? dari Kak Yang Ashraf udah dulu ini deh. dulu deh ya. Yang udah senior, saya mah baru soalnya. Oke, coba dari Kak Ashraf gimana Kak? Kalau ada investor Mm-mm. masuk ya kita katakanlah berapa? 1 M misal. Boleh, Tapi boleh. konsep berapa brand kita diubah. Tapi ubah dari awal. produk sama. Ubah konsep. Iya, Ubah konsep. produk, ubah semuanya. Semuanya ubah. Iya, dari awal banget. Lagi-lagi sebenarnya tergantung ya, relatif. Kalau misalnya brand kita udah besar, value-nya udah besar juga, dan investnya cuma 1 M ya nggak usah. Kayak Tuku kan udah gede, mau investor masuk ya nggak bakal mau karena dia udah punya prinsip brand dan lain sebagainya, branding dan lain sebagainya. Tapi kalau masih kecil ya, baru mulai kita, tapi kapasitas kita udah mencukupi nih, ya ambil sih menurut aku. Oke, berarti balik lagi ke ketergantungan kondisi Benar, kita bagaimana benar, nggak gitu bisa ya. disamaratakan Betul, sebenarnya, betul, betul. tergantung. Oke, Gitu. kalau dari Kak Bu sendiri gimana nih Kak? Ya kurang lebih sama ya. Pasti kan kita kalau mau buat bisnis gitu, buat produk, buat brand kan kita pasti punya nih visinya apa, misinya apa dulu nih biar tercapai visi itu. Nah kalau semisal udah setengah jalan, terus dikasih, ya mendingan jangan jangan untuk keripik ini gitu, jangan untuk produk saya sendiri, tapi kita bangun produk yang lain. Kalau mengubah konsep, biar konsep saya juga tetap jalan, jalan ya. konsep Tapi ada baru, konsep ayo baru kita ya. buat bangun gitu. Jangan udah apa yang dibuat dihancurkan kan gitu. Iya. Kapan suatu bangunan itu akan berdiri ya? Oh, Jika yang satu membangun, yang satu merusak, bukan begitu? Waduh, siap. Oke. Berarti biar balance gitu ya Kak ya. Gitu. Ini wise banget nih kayak ini opini. Waduh. Oke, Bijak menarik ya. banget ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke inti perbincangan kita. Segmen inti. Oke, untuk Kak Abu dulu nih. Kak Abu dulu nih. Kira-kira kenapa Kakak memilih untuk membangun karir dalam berbisnis usaha makanan gitu Kak? Kenapa nggak yang lain gitu? Kan banyak nih Kak. Tapi kenapa Kakak memilih untuk makanan? Apakah ada Iya. plus minusnya atau bagaimana? Oke, ini menurut saya ya. Iya. Tadi kan Bang Asraf juga bilang, tergantung nih kita dari privilege yang seperti apa gitu. Nah kebetulan karena saya juga ya seadanya gini, dan saya melihat potensi F&B yang seperti sekarang ini ya modalnya minim. Nah makanya saya terjun di yang low budget aja dulu. Karena cuan itu kan penting. Cuman kalau cuan itu selalu jadi masalah untuk kita tidak memulai ya masa beralasan terus jadi manusia. Nggak mulai-mulai nanti Nggak mulai-mulai kan jadinya. Ya udah makanya ya udah apa yang kita bisa lakuin gitu. Akhirnya Berarti ya ya udah step by step gitu demi ya. sedikit gitu kita lewatin lah tangganya biar sampai di atas. Kalau Kak Ashraf gimana nih Kak? Sejarahnya. Kalau aku kan mainnya di herbal ya, kesehatan dan kecantikan sebenarnya. Kita ada produk turunan deodoran, dan deodoran itu kan masuknya ke kecantikan ya. Alasan sebenarnya sih karena kebetulan ya. Kebetulan ayah aku tuh produksinya minyak balur gitu dan udah sertifikasi udah lengkap, alhamdulillah halal, bepom segala macem. Tapi
ayah nih nggak bisa jualan, dia hanya bisa produksi tuh, karena emang ternyata secara biologisnya itu otak kanan itu lebih ke marketing, otak kiri lebih ke produksi, nggak bisa tuh digabung, bisa tapi susah banget, Oke. gitu. Akhirnya ya udah daripada capek-capek nyari produk, ya kan, ini udah legal semua, ya tinggal jualan, kenapa enggak? Ya udah makanya akhirnya aku yang jualin produk itu. Gitu itu ya alasannya kenapa milih Itu herbal ya, ya, herbal kebetulan ya. aja sebenarnya. Dilanjutkan ya. Iya, Iya. kan ada potensi nih, ada potensi kenapa harus nyari yang lain kan gitu. Oke, iya Gitu benar sih. sekali. Oke. Oke, mungkin aku mau tanya juga nih Kepo, pas tahap awal kakak berkarir ini lebih fokusnya ke cuan dulu apa ke passion dulu nih? Boleh nih Bang Asraf lebih dulu. Kalau aku cuan dulu tadi udah Oh, iya ya, awal ya. ini juga kan. Cuan dulu sih, karena kalau udah ada uangnya, udah ada profit, keuntungan, maka yang lain tuh insya Allah ngikut tuh. Ya kan, kayak misal aku sebenarnya passionnya itu di olahraga. Kebetulan kan kita dulu seangkatan ya, Iya. di pesantren Di ada di pondok Jawa lah. Timur ya. Pondok. Aku kan olahraga dan di sana timnas basket gitu. Pokoknya anak basket banget lah saya ya. Banget ya. Timnas. Ya artinya kan aku passion di sana gitu. Iya. Aku passion di sana, tapi apakah sekarang aku jadi jualan bola basket? Apakah sekarang aku jadi profesional jadi coach gitu? Kan enggak jualan sepatu enggak. Sekarang jualan minyak urut, minyak balur. Emang ada korelasinya kan jauh tuh. Nah, tapi setelah aku menjalankan ada profitnya, ya kan, ada keuntungannya, yang lain ngikut. Dari duit hasil jualan bisnis minyak itu, uangnya bisa aku beli sepatu basket misal. Oke. Nah, artinya kan ya uang dulu diutamain, apalagi dengan kondisi aku background keluarga yang nggak kaya-kaya banget lah. Gitu sih kurang lebih. Gitu. Kalau Kak Abu gimana nih Kak? Setuju gak? Setuju. Oh, setuju juga. Karena kan tadi yang sempat dibilang sama Bang Asraf ya, kita punya passion apa. Kalau selalu tentang passion apa yang kita punya terus, ya kita nggak bakalan nemu passion baru. Artinya kita nggak bakalan nemu skill baru, pengetahuan baru, ilmu baru gitu. Betul. Iya kan ya Bang ya? Betul, Nah, abang. kayaknya cuan tuh penting. Penting ya? Ibaratnya kita udah punya passion, nggak ada cuannya tuh kayak Passion ya. nggak jalan. Nggak jalan ya. Nggak ada yang mensupport. Istilah orang sekarang kan adul. Ada duit urusan Apa tuh? lancar. Oh gitu, Oh, aduh. ada itunya ya? Oh, Ada. Apa tuh ulang lagi Kak? Ada duit urusan lancar. Oh, bukan adul temennya Komeng, bukan ya? Bukan ya? Oke. Nah, muskilan. Nah itu, jadi ya udah kita cuan dulu. Cuman lagi-lagi tadi saya bilang, kalau selalu cuan yang jadi masalah, kapan mulainya? Makanya saya juga kan mulai dari duit yang kecil, diputer-puter terus, akhirnya apa? Ya alhamdulillah bisa berjalan terus, naik. Oke, berarti sebagai Ada cuan. pensupport gitu ya, Betul. harus ada cuan dulu. Oke, mungkin aku lanjut ke next question kali ya Kak. Kan di perjalanan merintis usaha nih, atau di perjalanan untuk mengembangkan karirnya nih, pasti kan ada nih tantangan yang emang kayak, aduh kayak ini susah banget deh, aduh ini kayaknya gimana ya, bisa nggak ya gitu kan. Nah, kira-kira tantangan terbesar apa nih kira-kira ketika lagi di perjalanan perkawinan ini, ada nggak nih di kakaknya untuk hal ini? Aku dulu nih. Iya, Bang, Kak, lagi. dulu. Boleh. Kok jadi saya terus yang di awalnya Bang, nggak apa-apa. Oke. Apa tadi ini ya? Hambatan ya? Tantangan besar. Tantangan. Mungkin kebanyakan orang pasti jawabannya adalah modal. Dengan definisi modal ini adalah uang. Gitu ya. Tapi aku kurang setuju dengan alasan itu. Aku alasannya sama sebenarnya modal, tapi modal definisi aku adalah ilmu. Nah, tantangan aku ketika itu, bahkan sampai sekarang sih, itu di ilmu. Aku nggak punya ilmu untuk ya mungkin ya dalam bisnis lah, dalam segi apapun. Kalau aku kan lebih fokusnya ke marketing. Nah, itu kendala utama sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalaupun kita ada uang, mau sebanyak apapun nih, katakanlah dikasih 100 juta nih, Abu ngasih Srob, gue mau invest ke lu nih, 100 juta, oke siap, ambil 100 juta, set. Tapi aku nggak ada ilmunya, mau diapain 100 juta? Iya, Nggak bingung bisa juga ya. ngelola. Nggak bisa ngelola. Otomatis itu yakin, ya banyak teman-teman aku yang udah ngalamin, teman ke teman banyak lah. Ya maksimal setahun lah bangkrut tuh, 100 juta habis nggak balik. Makanya di kendala tadi ya, itu di ilmu dulu. Kalau misalnya udah ada ilmu, maka uang berapapun itu bisa dikelola dan bisa dipakai
dengan bijak. Bisa diputar lagi Bisa gitu diputar ya, Kak, ya? lagi. Aku sendiri jujur aja kan udah mulai bisnis sekitar 3 tahun ya. Awal-awal mula itu ada senior, cerita dikit nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa. Ada senior yang tertarik lah sama aku. Wah, Asrop nih bagus nih orangnya, segala macam produknya banyak bla 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 bla. Dikasih lah 30 juta. Tapi ketika itu aku belum punya ilmu yang seperti sekarang lah. Alhamdulillah ya sekarang udah cukup. Akhirnya apa? 30 juta itu dalam 6 bulan habis. Sayang banget. Dari situ jadi pelajaran akhirnya. Habisnya konsumtif apa untuk Wah, saya dulu kan sangat bodoh sekali ya. Karena emang belum ada ilmunya gimana Betul. nih gitu. Apalagi seumuran kita tuh masih labil-labilnya, masih sok-sokannya. Akhirnya uang itu ya kepake nggak tahu lah. Beli ini itu loh. sepatu ya? Aduh. Bola nih, beli bola. Aduh. Iya. Aduh, kalau yang pacaran mungkin Iya, pacaran soalnya banget. Kalau lah. saya enggak, saya alim, mohon maaf. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya habis. Tapi ya alhamdulillah singkat cerita setelah dapat pelajaran itu berkembang dengan modal yang minim, loh bisa tembus 100 alhamdulillah. Ah, tanpa yang 30 itu. Nah, gitu. Jadi ilmu ya penting pertama Betul, ya. ilmu dulu yang penting. Betul. Mungkin dari Kak Abu sendiri gimana nih? Nambahin aja sih, lebih ke nambahin. Karena emang perkara yang paling penting itu Penting ya. itu ya, tantangannya ilmu. ya. Ya kan kalau kita nggak berilmu kayak apa? Kayak hewan. Nah, tapi kan kata Imam Syafi'i ya, ini kita sambil sharing aja maksudnya Oke, kan. boleh Kita sharing, boleh banget. kakaknya mondok nggak? Maaf. Mondok. Mondok kan? Kakaknya mondok kan? Mondok. Kakaknya mondok kan ya? Iya, kita seangkatan. Jadi, insya Allah paham aja. Iya, kita seangkatan. Jadi kan kita pernah belajar dulu ya mahfuzatnya kan ya, kata Imam Syafi'i kan kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu dalam tanpa 6 ini nih, ya kan, kecerdasan, ketamakan, artinya kita harus gigih kan dalam menuntut ilmu gitu, terus kesungguhan juga. Nah ini kan yang keempat ada biaya. Jadi ya kalau kita nggak punya biaya, kita nggak bisa mendapatkan ilmu. Ya oke lah, banyak sekarang orang yang bilang kan ada beasiswa, ada program ini dan lain sebagainya. Tapi kan itu beda gitu, beda fokusnya bukan di saya yang mau gitu. Saya maunya ilmu bisnis gitu. Tapi kan bisa sebenarnya diganti sama apa? Sama kecerdasan kita. Yang angka pertama tadi 1, kecerdasan. Jadi ya ilmu itu kan secara general ya. Iya. Tapi bisa lebih spesifik lebih ilmu apa yang kita lagi pengen kan ilmu bisnis gitu. Namanya yang paling penting ilmu, tapi lebih krusial lagi modal. Menurut saya. Gitu. Berarti emang yang penting itu ilmu dulu ya, baru yang kemudian kedua modal, modalnya. baru ya seterusnya berjalan lah mengalir seperti belajar. itu. Nah, ini Kak tadi banyak tantangan dari ilmunya atau dari modal kan pasti butuh proses juga ya. Yang mana pasti tuh ada naik turun nih, mungkin ada stresnya atau mental naik turun. Itu tuh gimana tuh cara Kakak ngejaga mental supaya tetap konsisten konsisten buat tetap jalanin bisnis ini. Caranya. Nih izin menjawab. Yang pertama saya lakuin kalau lagi ngedown gitu, itu saya nyari teman. Jadi makanya kita tuh harus punya teman paling enggak yang sama-sama suka di bisnis gitu. Mas, jujur aja Biar sefrekuensi kita gitu satu pondok dulu sama Asrop nih. Cuman nggak pernah sedekat kayak sekarang. Karena beda fashion. Asrop di bidang olahraga, saya di bidang speaking. Karena apa? Bagiannya beda. Bagiannya saya multimedia, Asrop bagiannya olahraga. Jadi ya nggak punya banyak waktu untuk bareng. Nah pas setelah saya mencoba untuk menyukai dunia ini, dunia usaha, saya nemulah, woi Asrop udah sekolah nih ilmunya, oke. Ya udah kita belajar. Jadi Asrop sering bilang, gue masih bodoh nih, gue masih gini. Bener. Jadi kita belajar nggak harus sama orang yang pinter, iya nggak bang? Sama orang yang kurang pinter pun kita bisa belajar. Ya. Cuman kalau Bang Asrop ini emang pinter karena belajar. Jadi bisa saling tukar pikiran gitu ya. Itu yang pertama, kita harus punya teman yang satu frekuensi. Yang kedua, jangan terlalu mikirin apa yang orang lain omong tentang kita. Udah sih, cuek aja. Ya. Kita yang tahu potensi diri kita itu seperti apa. Kita yang tahu bagaimana diri kita. Ya udah, kalau orang lain ngejudge ini, lu gini. Ya apa gitu. Nanti kalau terlalu mikirin omongan orang nggak maju-maju gitu Kepikiran ya Pak? akhirnya apa? Waktunya bukannya buat berkembang, malah buat mikirin hal yang nggak penting. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, itu lebih istirahat sih. Jadi kalau kita capek, ngerasa udah lelah, jangan terlalu diforsil. Karena apa? Karena kalau udah sakit, akhirnya nyusahin diri sendiri. Gitu. Gak jalan semuanya. Nggak jalan, akhirnya apa?
bikin mandek usaha kita karena badan kita nggak sehat. Oke. Kalau dari saya. Ya, tapi pernah nggak Kak ada kayak perasaan kayak menyerah gitu di tengah-tengah jalan? Karena kayak stres atau apa gitu. Terus kayak Pengen pernah nyerah, nggak ada capek kayak gitu? iya mau Capek. udah deh nyerah aja. Sekarang juga capek. Ada nggak ada? Iya. Cuman lagi-lagi kita tuh selalu butuh yang namanya motivasi ya. Oke, iya. Harus ada juga motivasi-motivasi dari orang terdekat, dari keluarga apa dari guru kita juga. Ya kalau saya juga punya prinsip, kalau udah jalan ya udah sampai finish, jangan mundur apalagi pulang. Mendingan kalau tahu nggak usah jalan sekalian. Jadi gimana ya anggapannya? Kalau udah berlayar udah mau badai segede apapun hadapin. Terjang aja gitu. Analoginya kayak gitu. Kalau udah jalan setengah jalan, lah emang kita sebagai orang yang lagi belajar, lagi ngerintis, nggak pernah punya kendala di tengah. Pasti kan kena. Lagi-lagi orang yang kena kendala tapi dia nggak punya pondasi, itu kayak apa rumah nggak ada tiangnya nggak sih? Oh, siap. Iya nggak? Nggak ada Iya. fondasinya. Akhirnya apa? Anjlok bisnisnya. Namanya banyak sering bilang influencer, terus kayak motivator gitu kan. Istilah gagal itu koma bukan titik. Ya gagal itu fondasi, gagal itu bagian dari perjalanan. Lah memang kalau kita nggak punya mindset ke situ, ya ketika kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang menurut kita belum mampu, belum siap untuk menghadapi, pasti kita mampus di situ. Makanya itu harus punya mindset Mindset itu ya. yang grow ya, tentunya bukan yang stagnan. Gitu. Ya, berarti emang dimulai dari mindset dulu gitu ya teman-teman. Ya, Kalau betul. emang kita udah niat nih, harus nulis nih pondasinya tuh gimana, kayak gitu. Kalau Kak Ashraf sendiri belum di spill nih caranya menjaga saat down. Oke, ketika down gitu katakanlah omsetnya nurun, ada masalah di bisnis segala macam, itu gimana cara meningkatkan motivasinya lagi sih gitu ya. Satu kata sih ya, kesadaran. Kesadaran. Kita kan hidup di Indonesia ya, yang masyarakatnya berapa tuh? Sekarang terakhir aku lihat 270 jutaan ya. 270 juta manusia ini sama-sama saling survive. Iya, Saling betul. sama-sama bertahan hidup dan berlomba-lomba untuk ya apapun itulah, cari uang ya kan, apa namanya, dan lain sebagainya lah. Ya masa kita dari 280 juta orang ini bisa malas gitu loh. Di mana otaknya ya? Itu dia. Bisanya kita nggak kerja lagi, bisanya kita nggak jalanin bisnis lagi. Ya sedangkan kita masih di bawah banget. Itu aja sih kesadaran. Ketika kesadaran itu udah ada di dalam diri kita, maka motivasi itu muncul lagi tuh. Wah iya bener juga. Wah ini udah temen, apalagi kita kan udah ada Instagram, udah ada WhatsApp, aku lihat story orang. Wih pencapaian udah kayak gini nih. Kan Bisa ini. Iya, sebagian ulama bilang iri itu boleh kalau untuk motivasi. Itu wah ini udah pencapaian udah ini nih, wah dia duitnya udah banyak, wah ini karirnya udah melejit. Nah dari situlah kan motivasi muncul dan kita ya terbangun lagi gitu. Itu sih gampang, sadar Sadar ya. Kesadaran. Dan Iya. juga Sadar, motivasi sadar. orang itu jadi kayak ngelihat temennya udah di depan. Iya. Jadi jadi motivasi gitu Jadi ya. sadar kan kita, waduh ketinggalan jauh nih, Abu nih motornya udah ganti Vespa Matic nih, wah saya masih Vario jok robek. Motivasi tuh jadinya tuh. Makin gigi nyari cuannya gitu kan ya. Makin gigi kerjanya. Gitu. Makin gigi nih cari penghuni ya. Enggak. Iya, iya. Oke. Mungkin tadi udah diceritakan gitu ya dalam pondasi, kesadaran dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak nih Kak strategi yang biar karir kita tuh makin terarah gitu dan kayak balance itu kan Kakak punya kesibukan, Kak Abu yang kuliah, Kak Ashraf yang juga tetap sama karirnya dalam produk itu, marketingnya. Nah, gimana nih Kak strateginya agar balance gitu antara cuannya juga jalan, passionnya juga ada di diri kita dan juga mental kita tuh juga tetap Terjaga, sehat gitu, ya, terjaga sehat. itu. Gimana tuh Kak? Boleh dari Siapa dulu nih? siapa dulu nih kira-kira? Abangnya dulu ya. Abang gimana abang? Boleh. Ayo bang, kita dengerin nih. Kak Ashraf dulu. Iya. Strategi bagaimana bisa balance ya, bagaimana bisa seimbang antara karir, apalagi tadi Cuan, passion dan juga cuan, mental yang passion, pastinya. dan mental. Yang pasti ya, yang pertama itu di soft skill kita, salah satu soft skill kita yaitu time management. Nah, time management itu sangat penting ya untuk mengatur waktu
kan kita punya banyak kegiatan nih, apalagi teman-teman yang mahasiswa ya, belajar juga, apalagi Bang Abu ini juga bisnis gitu kan. Nah itu bagaimana kita cara mengatur waktunya aja sih. Sebenarnya kita nggak sesibuk itu kok kalau bisa ngatur waktu, ya kan? Bedain sibuk sama produktif ya gitu. Itu ya. Produktif enggak, sesibuk ya. Iya, makanya mending duitnya ada. Nah, kagak ada percuma, ya kan? Nah, makanya itu Udah makan angin. satu aja sih di time management. Ya, atur waktu itu bener-bener yang baik lah. Ya kurang lebih kalau aku itu aja sih. Oke. Kalau Kak Abu gimana nih? Kalau dari saya pribadi itu setiap kita menentukan jalan tuh harus jelas. Jadi gimana ya? Jangan sampai kita yang asal jalan gitu kan. Makanya tuh kalau setiap kita mau melakukan tindakan, itu hal yang pertama nih yang aku jadiin prinsip ya, itu menganalisa dulu. Kira-kira apa ya masalahnya? Contoh, aku punya produk, kira-kira produkku tuh masalahnya apa? Ketika kita udah tahu masalahnya apa, baru kita mencari alternatifnya. Solusinya itu apa ya? Nah, kalau udah dapat solusinya, baru kita evaluasi apa resiko dari solusi yang lagi kita siapin. Baru setelah itu ada, kita tindak lanjutin. Biar apa? Biar semuanya tuh udah tergambar dulu gitu di pikiran kita. Biar apa? Biar nanti pas udah tiba waktunya kita nggak ngerasa kayak, aduh gagal nih. Enggak, karena kita udah memanage gitu loh. Udah di planning. Terkonsep gitu. Kalau tadi Bang Asraf bilang timing management, ya kita manajemennya bukan timing, tapi tujuan-tujuan kita ini kita coba di manage lah, diukur coba kira-kira sampai nggak ya nanti untuk step-step ini sampai kepada tujuan kita gitu. Jadi Dibuat to-do list-nya gitu manajemennya berarti itu ya. dibuat to-do list-nya biar nggak salah jalan gitu sih kalau dari saya itu. Oke, bagus banget ya teman-teman insight-nya. Tapi Kak, aku tuh ini juga banyak nih peran dari teman-teman yang lain juga. Kalau misalnya Gen Z ini kan lagi masa-masanya bingung nih nentuin karir, termasuk aku juga sebenarnya kayak aku karir apa ya, aku mau, kebetulan aku kan dari psikologi, aku bingung kayak apakah aku mau ke HR atau kalau mau lebih ke klinis gitu, atau aku juga sebenarnya agak tertarik bisnis, cuma kayaknya ilmunya masih cetek banget gitu. Nah, kira-kira apa sih yang paling penting didahulukan antara passion, cuan sama mentalnya kita gitu dalam memulai karir? Ataukah balance atau gimana nih menurut kakak-kakak? Gantian kali ya, biarin tenang nih. Iya. Tenang. Iya, saya dari tadi tegangan ya. Relax. Iya, jadi kalau idealnya tuh semuanya berjalanannya bareng ya. Mental kita harus siap, passion kita harus udah ada, dan cuan pun menjadi support. Cuman kebanyakan sekarang kan, aku nggak punya modal buat mulai, aku nggak punya modal buat men-scale up bisnis aku biar makin skalanya besar gitu. Jadi ya yang pertama itu passion untuk Gen Z ya. Kita garis bawahi untuk Gen Z. Iya. Kenapa saya bilang passion? Biar apa? Biar nanti ketika dihadapkan dengan kegagalan, nggak usah marah. Karena itu kan passionmu. Oke. Paham nggak? Iya. Maka ada istilah orang bilang, kalau lu suka sama dunia, kerjain. Itu kan artinya, passion kamu apa, kerjain. Yang Biar kamu kamu suka, gagal, ya kamu gak usah ngoceh. Itu kan dunia yang kamu suka. Oke. Kalau kamu sukanya ini, ya udah lakuin itu. Kalau gagal ya, yang penting kan hasilnya nggak dapet, tapi pengalamannya dapet. Karena kamu suka di situ. Ya? Iya. Oke. Iya. Gitu maksudnya. Kalau dari saya tuh, mungkin dari Bang Asraf ada. Dari Kak Asraf ada, apakah sama atau ada POV lain nih menurut Kak Asraf? Kayaknya hampir sama jawaban yang sebelumnya. Yang diutamakan itu menurut aku ya uang dulu sih. Iya, uang dulu. Kalau setelah ada uang nih, udah ada materi, yang lain insya Allah ngikut bener dah. Dari uang kan tadi disebutin tuh mahfuzatnya tuh ya, kata-kata mutiaranya. Kalau dari uang bisa belajar gitu kan, Iya, betul. bisa mencari ilmu. Dari uang bisa membuka opportunity lain kan gitu. Ya kan, kita kuliah di sini ya bayar kan gitu. Ya pertama di uang dulu ya. Nah dari situ ntar insya Allah semua balance lah. Itu seimbang. Oke. Mungkin tadi udah dari ini ya tips apa namanya yang paling penting dahulukan apa. Nah, kalau misalnya tips singkat buat Gen Z yang mau mulai usaha. Oke, aku dulu ya. Iya, Ya, boleh. Tips untuk Gen Z yang mau mulai usaha apapun itu. Ya, pertama itu mulai aja dulu yang kita bisa dan yang kita punya. Ya.
Dan untuk teknisnya memilih produk itu jangan sembarang memilih produk. Pilihlah dari 5 kategori, yang mana 5 kategori ini nggak bakal mati lah industrinya sampai kiamat pun ya. 5 itu kalau nggak salah, tolong koreksi ya. Pertama di pendidikan ya, di awal kesehatan kecantikan, healthy beauty. Oh, mohon maaf sekali lagi, ralat. Ini sandang pangan papan. Ya, sandang itu adalah F&B, makanan ya. Sandang, makanan, makanan minuman. Pangan, kebalik dong. Sandang itu pakaian, sorry. Fashion. Sorry. Ini salah mulu saya. Sandang, pangan, makanan, F&B, makanan dan minuman ya. Papan itu adalah tempat tinggal, bisa tanah, ya kan, bisa properti dan lain sebagainya. Kemudian ada tambahan lagi yang keempat dan 5 adalah kesehatan kecantikan dan pendidikan. Nah, dari 5 kategori ini setelah kita tentukan, maka pastikan yang produk ini sudah legal dan halal. Ya, legal, halal, satu lagi bermanfaat. Nah, setelah itu barulah kita pilih. Barulah kita jalankan. Dan kita jalankan bukan berarti kita produksi sendiri. Artinya kita fokus di marketing aja, kita fokus di penjualan aja untuk di awal ya. Kan tadi konteksnya Gen Z baru mulai ya kan. Tips awal mulai. Betul. Kenapa? Karena kalau kita produksi sendiri dengan kondisi kita masih kuliah, masih ada organisasi, komunitas, apalagi kelas dan lain sebagainya, itu susah banget. Ininya bagi waktunya pecah tuh Pak. Kan tadi di awal udah aku sampein, marketing itu lebih ke otak kanan ya, udah ada penelitiannya, otak kiri itu lebih ke produksi. Kalau digabungin, wah Masya Allah itu. Apalagi dengan keterbatasan, tadi kan waktunya, kemudian modal kita, ilmunya, networking, segala macam. Jadi makanya di awal itu udah cari produsen, produknya udah bagus nih dari 5 kategori tersebut, dan udah dipastikan halal dan legal, ya kan. Kemudian barulah kita jualan aja, fokus ke jualan ya. Seperti itu. Karena Abu sendiri pernah kita curhat ya. Kita pernah diskusi, so gue pusing banget ini produksi juga, marketing juga. Ya iya, Anda orang sosial ya kan, ikut-ikut komunitas ya kan, masih kuliah juga ya pecah pala tanda kutip ya. Terbagi-bagi gitu. Kebagi-bagi, bener. Soalnya aku juga pernah ngerasain. Iya. Gitu, kita tahu kapasitas diri sendiri ya. Maka lagi-lagi ya udah kita ambil aja produk dari lain, which is kita biasa sebut reseller ya. Reseller baru kita jualin sambil kita belajar, sambil kita mencari networking, sambil kita mencari ilmu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi berarti harus siap dulu nih ya, mau dulu gitu, harus mau dulu. Betul, yang ada dan yang kita bisa. Lalu boleh nih dari Kak Abu gimana nih? Kurang lebih sama. Jadi kalau untuk memulai itu biar nggak mental health ya, nanti alasannya ujung-ujung mental health. Karena apa? Gitu kali ya, karena nggak pernah belajar. Coba belajar dulu, ilmunya kita cari, udah dapet, baru kita tekunin bidangnya. Gitu, simpelnya ya. Jadi kalau kita udah punya ilmunya, enak. Mau ngapa-ngapain tuh enak. Saya nggak punya ilmunya. Saya berangkat dari orang yang coba aja dulu. Nekat gitu ya? Nekat. Makanya saya tadi bilang, Surop, gue pusing banget Surop. Mana masak juga, mana harus jangkau market juga. Bener-bener sendiri berarti ya? Sendiri. Karena apa? Karena keterbatasan itu kan. Tapi jadinya learning by doing ya, Kak? Nah itu, jadi tapi kurang cocok Kak. Harusnya jangan gitu, harusnya. Karena dulu. Iya, udah ada loh teori-teori yang udah dibuat orang-orang dulu. Betul. Gak usah kita sok-sokan buat teori baru, maksudnya gitu. Tinggal kita pahamin teorinya seperti apa, kita pelajarin teorinya kayak gimana, kita lakuin aksinya sesuai apa yang udah dikasih unjuk. Kamu harus gini, lakuin. Maka sekarang kan udah banyak ya orang-orang yang buka usaha, terutama influencer, konten influencer sekarang tuh bukan yang ngejual produk, bahkan mereka ngejual website, jual kelas online gitu. Itu kan mereka kan nyari teori atau mereka punya teori dari dapat sendiri. Tapi kan mereka transfer tuh ilmu yang mereka punya ke orang-orang yang belajar sama mereka. Alhasil apa? Banyak kok orang yang udah sukses dari hasil pembelajaran itu dibanding orang yang sok-sokan gue mau belajar sendiri semuanya. Betul. Nggak ada mentor, ujungnya apa? Mental. Karena nggak ada kayak kacanya gitu ya, untuk kita melihat gitu. Nggak ada. Ini Bu ya, analoginya itu kalau kita mau ke satu tempat, katakanlah misal Bali, terlepas dari biayanya ya, kalau bisa ke Bali pakai pesawat nih, ya kenapa harus jalan kaki gitu? Kalau ke Bali bisa naik mobil lewat tol, ya kenapa harus motoran gitu kan makin lama?
Ya udah, makanya tadi benar kata Abu ya, pelajari dulu aja teorinya, pelajari dulu ilmunya. Ya karena teori itu udah dibikin sama orang terdahulu, kita tinggal belajar baru kita praktek. Yang praktek dulu baru belajar. 2 kali kerjanya. Gitu kan? Iya. Anda merasakan? Iya. Itu dia. Jadi jangan ikut ya teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa buat belajar. Buat pembelajaran. Buat pembelajaran. Jangan harus sama orang yang pinter. Betul. Sama orang yang Sama salah. siapapun. Ya mungkin kita ke pertanyaan terakhir kali ya, Iya, Kak ya. boleh nih terakhir. Kira-kira coba kakak kasih kalimat motivasi untuk Gen Z nih yang lagi galau banget nentuin karir. Kayak tadi Kak Dea tadi bingung nih mau ke HR atau kemana gitu. Aku pun begitu sama. Jadi coba dong kasih kata-kata motivasi untuk Gen Z yang lagi galau karir nih. Boleh dari Kak Siapa dulu nih? siapa dulu nih? Kak Abu dulu boleh deh? Ya, sweet. Oh, sweet, boleh, terakhir. sweet, boleh. Oke. Apa berapa nih? Sekali. Iya. Biar cepat. Oke. Kalah ya? Duluan. Jadi buat Gen Z, kalau kamu lagi lagi galau ya sama keadaan, Menentukan karir. itu nggak usah banyak mikir, apa yang kita suka jalanin. Jadi harus punya prinsip juga, nggak semuanya apa yang kita pengen itu harus terjadi sekarang, tapi semuanya harus kita lakukan dari sekarang, kayak gitu Kak. Motivasinya ya. Keren. Berarti kayak- Dari Kak Ashraf tadi Oke, motivasi untuk Gen Z. Gen Z. Yang galau. Gen Z yang lagi galau menentukan karir. motivasi untuk Gen Z yang galau menentukan karir. Oke. 2 kata aja cukup mewakili ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. 2 kata. Rumah mahal. Ya, rumah mahal. Kita hidup di Indonesia, inflasinya Masya Allah ya, apalagi kita tinggal di Jabodetabek, ya minimal lu harus punya 1 M lah buat beli rumah ya kan. Ketika tahu itu rumah mahal, maka kita harus kerja keras dan kerja cerdas tentunya kan. Itu aja sih sebenarnya motivasi. Apalagi tadi udah kita bahas ada 280 juta manusia yang hidup di Indonesia ini. Gitu. Masa-masa kok bisa kita malas-malesan, kok masih bisa kita bingung ya segala macam. Udah inget aja itu prinsip itu ya. Rumah mahal realistis. Ya, iya. kita nggak selamanya dikasih sponsor sama orang tua, maksudnya kasih uang ya bulanan. Orang tua kita pasti meninggal pada suatu saat, kita realistis saja. Dan ya udah kita nggak ada pendapatan kan selain ya usaha kita sendiri. Ya maka dari kesadaran rumah mahal itu maka akan terus termotivasi untuk selalu berkembang dan belajar. Tentunya. Seperti itu. Jadi kerja keras juga perlu, kerja cerdas juga perlu. Kerja cerdas gitu. juga perlu. Dan tadi kata Kak Abu, lakukan apa yang kita bisa dulu ya Kak. Lakuin, jangan banyak mikir. Iya. Betul. Jangan banyak mikir, kebanyakan mikir habis tenaga buat Selagi ada mikir. kesempatan lakuin dulu Lakuin gitu. dulu, kita bisa belajar dari pengalaman. Ya apalagi Gen Z itu banyak banget ini ya, mohon maaf ya, teman-teman aku banyak kalau dikasih tahu tuh batu gitu. Ada filosofi di kami ya, di pesantren kami, kiai itu sering bilang jadilah gelas kosong gitu. Wah, nah, seru nih kebetulan nih ada Gimana gelasnya tuh, nih. Kak? Kebetulan ada gelasnya nih. Ikutan. Jadilah gelas kosong, maksudnya apa? Kan tadi aku bilang banyak banget yang Gen Z lah dikasih tahu sama yang lebih tua, dikasih tahu sama yang lebih senior, bahkan yang seumuran itu kayak nggak mau gitu, dengerin aja nggak mau. Nah harusnya ya udah jadi gelas kosong aja kita, sok-sokan kosong aja, walaupun nggak bukan berarti kosong ya. Iya. Ada isinya dikit nggak apa-apa Iya kan? Ya, boleh. Nah, oke, ya ada sedikit. Oke, ada isinya lah sedikit. Ada lah, Oke. ya. Nah, kalau misal kita jadi gelas kosong ya bukan berarti benar-benar kosong ya kepala kita ya. Ya masukan-masukan apapun, ilmu-ilmu apapun insya Allah bakal masuk. Tapi beda nih sama kebanyakan Gen Z. Kalau dikasih masukan, nolak, denger aja nggak mau. Nah, ketika diisi bu. Di sini. Ya kan, isi. Kalau udah penuh. Sorry, ini analogi ini dulu ya, yang kalau kosong. Kan bisa diisi nih. Bisa diisi. Ya kan? Kalau misalnya dia penuh, coba. Bu. Jangan becek. Oh, becek tadi. Banjir. Oke, ya katakanlah ini penuh. Iya. Penuh, diisi. Ya kan blueber, nggak masuk tuh ilmunya. Nah itu makanya ya udah dengerin aja kata yang lebih senior udah. Kita nggak perlu, kan senior kita udah pernah gagal, udah pernah ngerasain sakit dan lain sebagainya. Pahit manisnya Pahit udah manisnya hidup. Ya udah kita nggak perlu lagi ngerasain ini dalam konteks negatif ya. Kita nggak perlu ngerasain kegagalan itu. Ini senior kita yang lebih tua dari kita udah jatuh nih di lubang depan tuh. Terus kita jalan, masa kita mau jatuh lagi di lubang tersebut? Banyak lubang. Kan gitu, iya.
Seperti itu ya, Gen Z ya, mohon maaf ini jangan tersinggung ya. Oh, Bang, kita realistis aja ngomongnya. Iya, Gitu. Iya, iya. Menjadikan motivasi gitu Boleh, ya. Iya. Boleh banget boleh. Jadi karena saya anak usuludin ya Kak. Waduh. Jadi kalau ngomong tuh harus ada unsur spiritual nggak? Oke, siap. Enggak sih, enggak. Jadi kan Tuhan itu udah memberikan air dari atas, anggap seperti itu dengan kadar yang sama ya. Nah, siapa yang menerima itu bagaimana tempat, artinya wadah. Kalau tempatnya cuma segelas, itu hasilnya cuma segini. Maka jangan jadi orang yang punya kapasitas cuma segini. Perluaslah kapasitas kita. Biar apa? Biar kita ketika menerima ilmu itu masih banyak bisa Ruang menerima space-nya, ya? ruang space-nya. Coba danau, waduk, anggap yang selebar itu. Banyak nggak isinya airnya? Bahkan nggak bisa dihitung kayaknya, karena air. Ya, coba kalau cuma segini kapasitas kita, Allah cuma bisa ngasih segini. Padahal Allah ngasihnya banyak. Cuman kita sempit nih, pola pikir kita sempit. Apa yang kita punya cuman ya segini. Makanya coba kita belajar. Kalau kita tumpul otak, belajar. Biar apa? Biar bisa mengasah nih kapasitas kita nih. Kita punya sebenarnya, cuman lagi-lagi karena malas. Setiap orang tuh sebenarnya punya kemampuan potensi besar. Lagi-lagi ya, punya potensi yang besar. Tapi nggak pernah diasah. Bodoh lah dia. Tergantung orang ya berarti ya. Tergantung Balik lagi orang. ke diri sendiri ya berarti Jadi ya sedih gitu. ke kesadaran. Kesadaran Ke ya. kesadaran iya. Kesadaran lah. Jangan sampai jadi orang yang merasa cukup dengan kadar sekian. Ya isinya nanti Allah cuma bisa nampung sekian. Coba kita pakai gayung sama pakai ember, kan lebih banyak apa yang kita hasilkan gitu. Jadi jangan cepat puas dengan diri sendiri ya. Terus jangan belajar, cepat terus puas. cari berkembang lah gitu ya. Berkembang. Oke, wah. Gak kerasa ya, udah ada di penghujung acara, di Obrolan kita. ujung obrolan gitu ya. Gak kerasa banget. Semoga nanti kita di kesempatan berikutnya bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, dengan topik yang berbeda mungkin ya Kak Dia ya. Betul. Ini banyak banget nih, makasih juga untuk Kak Abu dan Kak Ashraf sudah Terima kasih berkenan kembali. hadir di podcast pertama kita nih, kebetulan nih. Pertama. Iya, podcast pertama di Pusat Karir, jadi sejarah baru nih di Pusat Kayaknya Karir. salah pilih narasumber. Orang. Iya. Bagus Bagus itu. ya? Iya. Keren Iya, nih. terima kasih. Kesempatannya. Makasih Bang. Oke, ya. Oke, Makasih bener dan banget. tadi juga udah banyak banget yang disampaikan ya, insight-insight baru buat teman-teman sobat karir yang nonton gitu. Jadi semoga nanti di episode selanjutnya kita bisa bawa topik yang gak kalah menarik dari ini gitu ya. Dan semoga kita terus bisa kalian bisa terus nonton, terus ya bincang-bincang kayak gini juga sama kakak-kakak di next kesempatan lain. Oke, bener banget. Dan juga terima kasih juga untuk penonton yang sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Semoga semua insight, semua motivasi, dan semua obrolan-obrolan kita bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Dan juga stay tune terus di episode-episode selanjutnya di podcast kita. Dan juga sampai jumpa dan salam sukses bersama Pusat Karir UIN Jakarta. Oke, dadah! Thank you.